Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 25 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Ismail Nababan. Kepada Bapak Ismail, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Renungan malam pada hari ini, Kamis 25 Juni 2026 dengan judul Sisi Terang Agama. Ayat inti diambil dari Habakuk 3 ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Setiap orang yang mengasihi Allah harus bersaksi tentang betapa berharganya kasih karunia dan kebenarannya. Mereka yang menerima terang kebenaran harus menerima pelajaran demi pelajaran untuk mendidik mereka agar tidak berdiam diri, tetapi sering berbicara satu sama lain. Mereka harus mengingat pertemuan Sabat ketika mereka yang mengasihi dan takut akan Allah dan yang memikirkan namanya dapat memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pikiran mereka dengan berbicara satu sama lain. Yang agung di sorga menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan orang-orang percaya, betapapun rendahnya keadaan mereka. Dan setiap kali mereka mendapat kesempatan untuk berkumpul bersama, adalah tepat bahwa mereka sering berbicara satu sama lain, mengucapkan rasa syukur dan kasih yang merupakan hasil dari merenungkan nama Tuhan. Dengan demikian, Allah akan dimuliakan saat Ia mendengarkan dan mendengar, dan pertemuan kesaksian akan dianggap sebagai pertemuan yang paling berharga dari semua pertemuan, karena kata-kata yang diucapkan dicatat dalam kitab peringatan. Jangan menyenangkan musuh dengan memikirkan sisi gelap dari pengalaman Anda. Percayalah sepenuhnya kepada Yesus untuk membantu Anda melawan godaan. Jika kita lebih banyak memikirkan dan membicarakan Yesus, dan lebih sedikit tentang diri kita sendiri, kita akan lebih banyak merasakan kehadirannya. Jika kita tinggal di dalam Dia, kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera, iman, dan keberanian, dan akan memiliki pengalaman yang begitu penuh kemenangan untuk diceritakan ketika datang ke pertemuan, sehingga orang lain akan disegarkan oleh kesaksian kita yang jelas dan kuat bagi Allah. Pengakuan yang berharga ini untuk memuji kemuliaan kasih karunia-Nya ketika didukung oleh kehidupan yang seperti Kristus, memiliki kuasa yang tak tertahankan, yang bekerja untuk keselamatan jiwa-jiwa. Sisi agama yang terang dan ceria akan diwakili oleh semua yang setiap hari dikuduskan kepada Allah. Kita tidak boleh menghina Tuhan kita dengan cerita yang menyedihkan tentang pencobaan yang tampak berat. Semua pencobaan yang diterima sebagai pelajaran akan menghasilkan sukacita. Seluruh kehidupan keagamaan akan mengangkat, meninggikan, memuliakan, harum dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Sekian bacaan renungan malam hari ini.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Ismail. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Ayat inti renungan malam ini, Habakuk 3 ayat 18, ditulis ketika Yehuda menghadapi ancaman hukuman Allah melalui bangsa Babel, serta kemungkinan krisis ekonomi dan penderitaan yang besar. Meskipun keadaan tampak suram dan sumber penghidupan terancam hilang, Nabi Habakuk memilih untuk tetap bersukacita dan percaya kepada Allah. Ia menunjukkan bahwa sukacita sejati tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada Allah yang setia dan menjadi juru selamat. Ayat inti renungan malam ini mengajarkan bahwa iman yang sejati tetap teguh dan penuh pengharapan, bahkan di tengah kesulitan. Apa hubungan ayat inti renungan malam ini dengan judul renungan malam ini, Sisi Terang Agama? Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 365, paragraf 2 berkata, sisi agama yang terang dan ceria akan diwakili oleh semua yang setiap hari dikuduskan kepada Allah. Kita tidak boleh menghina Allah kita dengan cerita yang menyedihkan tentang pencobaan yang tampak berat. Semua pencobaan yang diterima sebagai pelajaran akan menghasilkan sukacita. Seluruh kehidupan keagamaan akan mengangkat, meninggikan, memuliakan, harum dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Sisi terang agama bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan memiliki hubungan dengan Allah yang membuat kita tetap bersukacita, bersyukur, dan penuh harapan di tengah pencobaan. Seperti Nabi Habakuk, orang percaya dipanggil untuk menunjukkan bahwa Allah tetap baik dan layak dipuji dalam segala keadaan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Inilah agama Alkitabiah. Sebab Roh Nubuat di dalam letter 2, 1895, paragraf 7 berkata, agama Alkitabiah adalah mengendalikan hidup dan perilaku. Bukan seperti sapuan warna yang dioleskan di sana-sini pada kanvas, tetapi pengaruhnya harus meresap ke seluruh kehidupan. Seolah-olah kanvas dicelupkan ke dalam warna, sampai setiap helai kain diwarnai dengan warna yang pekat, tahan lama, dan tak pudar. Tuhan akan memberi Anda pemahaman dalam semua kebenaran Alkitab yang praktis saat Anda menerapkannya dalam praktek hidup Anda. Prinsip-prinsip kebenaran harus dijalankan dalam pengalaman praktis Anda dalam setiap hal sehari-hari. Agama bukan sekedar ritual, upacara, atau keanggotaan dalam suatu komunitas, kelompok, dan perkumpulan keagamaan. Agama yang sejati adalah hubungan yang hidup dengan Allah, yang menghasilkan karakter dan tindakan yang mencerminkan kasih-Nya. Yesus mengajarkan bahwa kehidupan agama yang sejati akan menghasilkan buah yang baik dan memuliakan Allah. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan kehidupan agama yang menyimpang menghasilkan buah yang tidak baik. Matius 7 ayat 17. Oleh sebab itu, Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tentang ayat ini, Roh Nubuat di dalam Homeward Bound, halaman 247, paragraf 3 berkata, tinggal di dalam Kristus berarti
menerima Roh-Nya secara terus-menerus, hidup dengan penyerahan tanpa syarat kepada pelayanannya. Saluran komunikasi harus selalu terbuka antara kita dan Allah kita. Seperti ranting pohon anggur yang terus-menerus menghisap getah dari pohon anggur yang hidup. Demikian pula kita harus berpegang teguh pada Yesus dan menerima dari Dia melalui iman, kekuatan, dan kesempurnaan karakternya sendiri. Tinggal di dalam Kristus berarti menerima Roh-Nya terus-menerus, seperti ranting pohon anggur yang menghisap getah pohon anggur terus-menerus dan menghasilkan buah, yaitu buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dan kelihatan dalam hidup umat-umatnya. Orang yang tidak tinggal di dalam Kristus dan tidak menunjukkan buah kehidupan yang diubahkan, diibaratkan seperti ranting yang terpisah dari pokok anggur, menjadi layu dan akhirnya binasa. Karena itu, kehidupan Kristen yang sejati ditandai oleh hubungan yang terus-menerus dengan Kristus yang menghasilkan perubahan hidup dan perbuatan yang mencerminkan kehendak-Nya. Pengakuan beragama menempatkan orang-orang di dalam gereja atau kelompok, tetapi karakter dan perilaku menunjukkan apakah mereka terhubung dengan Kristus. Roh nubuat lainnya di dalam The Review and Herald tanggal 19 Juli 1887, paragraf 23 berkata, agama bukanlah sekedar bentuk. Agama yang murni dan tidak tercemar adalah kehidupan Allah dalam jiwa, kehadiran Yesus di dalam hati. Pikiran dipupuk dan dilatih untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan kemuliaan Allah. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, agama yang murni dan tidak tercemar adalah kehidupan Allah dalam jiwa melalui kehadiran Yesus di dalam hati oleh kehadiran Roh-Nya. Inilah sisi terang agama dalam kehidupan umat-umatnya. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan dan mengajarkan bahwa sisi terang agama dalam kehidupan kami adalah kehidupan Allah Bapa dalam jiwa kami melalui kehadiran Yesus di dalam hati oleh kehadiran Roh-Nya. Sehingga kami menghasilkan buah-buah roh dan dipenuhi kuasa untuk tetap teguh dalam iman dan bersukacita dalam keadaan sulit, terancam, dan lainnya. Oleh sebab itu ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami senantiasa teguh dalam iman dan bersukacita. Biarlah hidup dan karakter kami dikuduskan, semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus dari hari ke hari. Dan bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam hari ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.